Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut orang-orang, mereka menganggap saya sebagai apa? Sebagai siapa?" Gitu ya. Kemudian mereka menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi, salah satu nabi, dan seterusnya. Dan kemudian Yesus bertanya, "Kalau menurut kamu, siapakah aku ini?" Kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias yang dari Allah." Sahabat yang dikasih Tuhan, ini sebuah proses berteologi. Jadi menjadi penting buat kita untuk mengenal pola berteologi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, supaya iman kita tentang Tuhan itu bukan karena omongan orang, bukan kita copy paste atas penghayatan orang lain tentang Tuhan, tetapi menjadi relasi yang otentik tentang siapakah Tuhan dalam pengalaman hidup saya secara pribadi. Ketika orang mengatakan dalam segala kesaksiannya Tuhan itu ini, Tuhan itu itu, dan sebagainya, ya oke. Tapi menurut kamu, dengan pengalaman hidupmu sendiri, dengan seluruh penghayatanmu, kamu menghayati Tuhan sebagai apa dalam hidupmu? Dan itu yang menjadi penghayatan iman yang otentik dalam hidup. Itu yang pertama. Kita belajar untuk terus menghayati relasi kita, seperti apakah kita menghayati Tuhan dalam diri kita berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh belajar dari Petrus, ya. Dia mengatakan, "Engkaulah Mesias yang dari Tuhan." Nah, apa itu sebutan Mesias? Itu yang diurapi, dan ini bicara soal hadirat Tuhan dalam sejarah kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu, tentang sosok pribadi yang merepresentasikan Tuhan di dalam hidup mereka sebagai raja yang agung, raja yang penuh dengan damai, pemimpin yang membawa kejayaan bangsa dalam pembebasan atas belenggu-belenggu penjajahan yang mereka alami, dan juga menjadi simbol pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam segala pengalaman sebagai sebuah bangsa. Dan ada yang menghayatinya bahwa Mesias sendiri itu bahkan sampai sekarang itu masih mereka nantikan. Ketika Yesus disebut sebagai Mesias di dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen, teman-teman Yahudi mengatakan tidak, itu bukan Mesias. Mereka masih menanti Mesias itu nantinya, sekarang belum.
Jadi ada perbedaan ya. Petrus menjadi perwakilan penghayatan iman kita sebagai orang Kristen bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi itu kemudian menjadi penebus, menjadi juru selamat, menjadi pembawa damai yang sesungguhnya untuk umat manusia. Sedangkan teman-teman Yahudi mengatakan tidak, kami masih menanti Mesias itu akan datang. Nah, yang ketiga yang boleh kita hayati gini, ini mungkin ya pertanyaan nakal gitu ya, pertanyaan yang juga ya ini gak apa-apa kita berteologi dengan mempertanyakan. Kalau seandainya Yesus itu dalam kemanusiaannya, dia adalah manusia, jadi lepaskan atribut dia sebagai Tuhan, kemudian kita jejerkan nih, kita sandingkan dengan tokoh-tokoh manusia yang lain, sama-sama manusia nih. Ini ada ini, ada ini, ada ini, yang dia membawa sebuah penghayatan iman, ajaran agama dan seterusnya. Mau ikut siapa? Kalau ini manusia lah, ya lepaskan atribut ketuhanan, ini manusia. Saya bertanya itu dan saya mempergumulkan itu waktu saya kuliah. Ketika harus belajar tentang Kristus, ya, seandainya dia itu manusia tanpa atribut Tuhan, apakah saya masih mengikuti atau tidak? Dan jawaban saya sangat mantap, saya akan tetap ikut dia. Saya akan tetap ikut Yesus. Kenapa? Kalau dia itu mengajarkan tentang kasih, mengasihi, bahkan mengasihi musuh, kalau dia bisa mengajarkan tentang berikanlah pipi kananmu jika orang menampar pipi kiri, dan dia melakukannya, dan dia rela mati tanpa keluar kutuk dari mulutnya, mengajarkan perdamaian, menjalani hari-hari sengsara, dan tidak menggerakkan orang untuk membalas, dia pantas untuk saya ikuti. Ajaran yang dia bawa adalah apapun yang kamu inginkan orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah lebih dulu kepada orang itu. Maka dia punya ajaran yang pantas saya ikuti. Saya akan tetap mengikuti dia. Kiranya ini jadi penghayatan. Ini penghayatan saya. Bagaimana dengan saudara? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kami boleh belajar dan menghayati proses berteologi, menghayati Engkau menurut pengalaman kami sendiri. Demikian pula kami memandang posisi Mesias dari sudut pandang Petrus dan penghayatan kekristenan dan Yahudi. Demikian pula kami juga mau belajar tanpa atribut Engkau sebagai Tuhan. Seluruh ajaranmu, teladanmu, dan tindakanmu, kami pantas mengikutimu dengan setia di jalan yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari
Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.